Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah bersemayam di hati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, marilah sebelum kita mengawali kegiatan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita menerima sabda Tuhan di dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan mohon pertolongan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami melalui sabda-Mu yang hidup. Kami ingin mendengarkan dan kami ingin belajar dan kami ingin melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami dan Engkau jauhkan dari kuasa kegelapan di dalam kami bersama menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mengajak bersama-sama untuk mengingat satu firman Tuhan untuk motivasi di dalam kehidupan kita, untuk menerima berkat dari Tuhan itu sendiri, atau mungkin kita akan diingatkan melalui firman Tuhan itu sendiri. Ya, firman Tuhan akan terambil dari Lukas pasal 4 ayat 1-13. Yang demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan akan menunggu waktu yang baik. Demikian sabda Tuhan. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini di dalam renungan pada pagi hari ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan kecil di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan iman kami. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dia dari Sungai Yordan diajak oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kok ke padang gurun ya? Kok tidak di lembah yang berair hijau, yang berumput hijau dan air yang mengalir? Tetapi Tuhan Yesus dibawa suatu ke padang gurun, yang di sana Bapak Ibu, kalau Injil Markus dikatakan di padang gurun itu banyak binatang buas dan malaikat melayani dia. Nah, Bapak Ibu, mari kita tengok di dalam perjanjian lama. Kitab Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Di sana dikatakan, pasal pertama dan pasal kedua, anak-anak Allah datang kepada Tuhan. Kemudian iblis pun datang kepada Tuhan. Setelah ditanya, kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, kamu dari mana?" "Tuhan, aku dari berkeliling bumi, dan tugasku adalah menggoda orang yang dapat kugoda." Itu diulangi sampai 2 kali Bapak Ibu di dalam kitab Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Kemudian setelah Tuhan berkata demikian, "Apakah engkau mengingat hambaku Ayub yang saleh itu?" Nah, ternyata iblis pun juga ingin ke sana, ingin menggoda Ayub, dan itu diperbolehkan dan itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi catatan kita tersendiri Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu ditempatkan di padang gurun oleh Roh Kudus dan di sana dicobai iblis. Itu menandakan bahwa iblis itu ternyata ada, dan iblis itu diperkenankan, diizinkan oleh Tuhan untuk menggoda manusia yang dapat digoda. Nah, saat yang tepat sekali Tuhan Yesus ketika itu kan puasa 40 hari 40 malam dan merasa lapar, iblis datang, ya, dan tepat sekali iblis mencobai Tuhan Yesus, dan iblis menyuruh Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Kemudian apa jawab Yesus? Apa jawab Tuhan Yesus? Spontan, benar, dan tepat sekali. Jawabnya ialah, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Di dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku." Itu artinya seluruh kehidupan kita harusnya diserahkan kepada Tuhan. Dengan cara itu kita akan dikuasai oleh Roh Kudus dan kita akan mampu untuk menanggulangi segala godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang kalau saudara-saudara membaca dari kitab Injil Matius tentang percobaan di atas gunung ini memang lain ya. Yang pertama batu dijadikan roti, kemudian dibawa ke atas gunung dan diperlihatkan kuasa dunia, kerajaan-kerajaan dan kuasa dunia. Tetapi kalau Injil Lukas ini berbeda Bapak Ibu. Yang pertama roti, batu disuruh menjadikan roti. Dan yang kedua, yang lebih ekstrim lagi di dalam kehidupan kita adalah kuasa dunia, materi dunia. Itu yang banyak sekali dicari orang. Sampai orang itu
bersekutu dengan kuasa kegelapan. Hanya untuk apa? Hanya untuk kekuasaan dan harta benda itu. Nah, Bapak Ibu, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, jawabannya tepat sekali dan saya salut sangat atas jawaban Tuhan Yesus itu. Kamu tidak harusnya menyembah Tuhan Allah. Itu jawaban yang kedua. Kemudian setelah tidak mempan, iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, diajak ke hubungan bait Allah atau di atasnya itu. Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan dirinya. Tuhan Yesus diminta untuk bunuh diri, harakiri, Bapak Ibu. Ya. Kalau zaman sekarang memang banyak sekali hal itu terjadi karena depresi, karena stres, karena PHK, karena banyak hal yang melilit di dalam dunia ini. Kita sebagai orang beriman diajak untuk menempatkan Roh Kudus dan kuasanya untuk menguasai hati kita, sehingga kita dapat menanggulangi godaan-godaan yang diserang oleh iblis itu. Dan di sana dikatakan, jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis nanti malaikat-malaikat itu akan menatang. Kamu tidak akan terantuk batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, nyahlah kamu. Nyahlah kamu. Nah, Bapak Ibu, inilah kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus untuk iblis. Tetapi iblis itu seperti apa ya? Yang ingin sekali melakukan godaan-godaan itu yang sangat luar biasa dan akan menunggu saat yang tepat. Saya bacakan ayat yang terakhir. Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa? Untuk menggoda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa seseorang yang kehidupannya sungguh-sungguh diserah pada Tuhan dan Roh Kudus dimohon untuk bersemayam di hati kita, saya percaya iblis pun tidak akan bisa menggoda kita. Kenakanlah senjata rohani sehingga kamu dapat menanggulangi godaan iblis itu. Ya. Bapak Ibu, kembali ke belakang, kalau batu dijadikan roti, kami ingin sekali mengajak untuk Bapak Ibu yang mempunyai roti dan mempunyai ikan, bagikanlah itu kepada saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan. Di masa pandemi ini banyak PHK, banyak orang stres, banyak orang minta pertolongan. Nah, waktunya kita untuk menjadikan roti, menjadikan itu, ikan itu kita akan berbagi kepada sesama kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan yang singkat ini akan berguna, akan bermanfaat, mengingatkan kepada kita, walaupun kita tekun, walaupun kita beribadah setiap minggu, PA dan lain sebagainya, tetapi ingatlah, renungan ini kami beri judul Eling lan Waspodo kalau bahasa Jawa. Ingatlah dan berjaga-jagalah, karena si iblis, si penggoda, setan itu akan selalu mencari kelengahan kita sehingga kita dapat digodanya melalui banyak hal. Mungkin rumah tangga kita, mungkin istri kita, mungkin kita sendiri, mungkin anak-anak kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin di dalam masyarakat kita. Banyak dajjal-dajjal, banyak iblis-iblis yang akan menggoda iman kita, kehidupan kita. Untuk itu, sekali lagi, marilah kita berserah diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib.
untuk menebus dosa-dosa kita dan dosa saudara orang-orang yang berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan yang sangat sederhana ini berguna di dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kita kembali akan kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, juga akan kuasa kegelapan yang selalu mengintai kami, yang selalu mencari kelengahan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus bersemayam di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk kami masuk di dalam rumah tangga, kami masuk di dalam pelayanan, kami masuk di dalam masyarakat, kami masuk di dalam pekerjaan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.